Nih, tapi yang jelas Anda mesti bisa break the pattern dulu, polanya dihancurkan dulu, dipatahkan dulu polanya, Anda refresh dulu. Wah, ini udah nggak enak nih. Emosi udah nggak karu-karuan, jantung deg-degan, udah ini Anda perlu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama saya. Terima kasih telah nyimak video di channel ini. Bagi teman-teman yang baru datang di channel ini tuh banyak bahas tentang pengembangan diri, magnet uang, kekuatan pikiran, dan tips triknya agar rezeki Anda bisa lebih melimpah. Dan sebagian besar video di channel ini adalah pengalaman saya pribadi dari apa yang saya lakukan selama menjadi praktisi magnet uang dan praktisi bisnis public speaker selama lebih dari 10 tahun. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan jika kamu suka, kamu bisa langsung tekan aja subscribe dan nyalakan loncengnya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang satu hal, yaitu cara menjernihkan hati. Oke, seperti yang sering saya bilang bahwa kehidupan kita di sekeliling kita ini ada energi yang tidak terlihat. Apapun yang Anda lihat itu ada energinya. HP ini ada energinya, jam tangan ini ada energinya, kendaraan Anda ada energinya, gitu ya. Terus hari-hari Anda, kita itu dikelilingi oleh energi yang luar biasa, yang pusatnya adalah Sang Maha Energi, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah, percayakah Anda ketika kita bisa mengontrol energi tersebut, itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat banget dan akan membuat diri Anda itu lebih power ya, lebih punya power untuk melakukan istilahnya banyak hal. Nah, cara untuk menjernihkan hati. Kenapa sih kita perlu menjernihkan hati? Nah, ini saya kasih tahu kepada teman-teman. Jadi, ketika hatinya ini jernih, pikirannya bisa jernih, tindakan Anda bisa lebih oke, lebih mantap. Gitu loh. Ketika Anda melakukan sesuatu itu bisa lebih tepat dan terarah, tidak keliru-keliru. Dan ketika Anda memiliki langkah yang tepat, maka hasilnya pun juga akan maksimal. Nah, sebenarnya gini teman-teman, saya sudah sering bahas di video-video saya sebelumnya, Anda bisa nonton video saya sebelumnya, bahwa salah satu kuncinya adalah Anda itu perlu rileks atau tenang dulu ketika mau menghadapi sesuatu. Nah, pertanyaannya bagaimana mas caranya biar tenang hati ini? Karena orang yang disebut bahagia, itu adalah ketika dia hatinya tenang. Walaupun punya banyak uang, uangnya luar biasa banyak, tapi hatinya ini tidak tenang, maka dia belum merasa bahagia. Setuju nggak? Kalaupun kita misalkan punya uang cuma 1 juta di rekening kita, atau cuma 500 ribu di rekening kita, tapi hati kita ini merasa tenang, itu sudah dikatakan bahagia. Wah, jadi bahagia itu nggak susah, gitu. Bahagia itu gampang banget. Tinggal takaran ukur aja orang yang beda-beda. Pokoknya bikin hatimu itu setenang mungkin. Nah, caranya bagaimana mas? Saya merekomendasikan kalau Anda muslim, zikir gitu ya. Zikir itu luar biasa banget efeknya, membuat hati kita itu tenang banget, relax banget. Sehingga ketika kita ada suatu problem atau suatu fakta yang terjadi yang ternyata nggak ngenakin hati ya, kita perlu ambil nafas dulu, lalu relax dulu, tenang dulu, agar apa? Agar tidak langsung kita spontan. Karena pikiran bawah sadar kita ini, kalau kita langsung spontan, refleks kayak gitu, itu nanti yang terjadi biasanya itu keputusan yang spontan juga. Tidak terlalu panjang pikirannya kayak gitu. Kalau Anda tenang dulu, Anda relax dulu, maka pikiran Anda bisa tepat. Itu loh maksudku. Salah satunya adalah banyak zikir atau menyebut nama Tuhan. Ya, ini berlaku semua agama. Anda bisa sebutkan kalau di Muslim ya, Anda bisa zikir subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, itu ya. Itu akan membuat diri Anda lebih rileks. Oke? Terus ada satu teknik lagi, yaitu namanya break the pattern. Break the pattern ini artinya gini, pikiran itu kalau kita melakukan fokus suatu hal, itu kita akan panas sama seperti mesin ya. Ketika kita digeber terus mesin, motor kita geber terus, mobil kita geber terus, maka mesinnya akan panas. Sama juga seperti di otak kita ini, pikiran kita ini juga akan seperti itu. Maka kita perlu yang namanya break the pattern atau hancurkan pola. Caranya,
ketika kita sudah merasa mulai suntuk, mulai jenuh di saat pekerjaan itu, atau mulai muncul emosi-emosi nggak enak, kita ambil air wudhu. Jadi kita wudhu aja lah, kita sholat 2 rakaat atau gimana. Yang jelas kalau bisa, kalau di muslim ya, kita kenai air. Jadi entah itu Anda cuci muka atau Anda wudhu, itu wudhu itu luar biasa teman-teman efeknya ya. Nah, itu pikiran Anda akan bisa lebih jernih, tapi yang jelas Anda mesti bisa break the pattern dulu, polanya dihancurkan dulu, dipatahkan dulu polanya, Anda refresh dulu, tinggalkan dulu sejenak pekerjaan Anda, habis itu Anda ke kamar mandi untuk wudhu dan sebagainya, relax dulu, atau mungkin Anda bisa keluar rumah, setelah itu Anda lihat pemandangan, lihat yang hijau-hijau dulu, jadi sehingga Anda bisa relax dulu. Nanti setelah mulai relax, oh yes, gitu ya, Anda kembali lagi ke pekerjaan Anda dan itu akan lebih maksimal. Daripada sudah muncul emosi nggak enak, Anda tidak break the pattern, tetap fokus di situ, nanti yang ada adalah mengeluh dan emosi-emosi yang nggak enak. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Pokoknya Anda perlu hilangkan yang namanya emosi-emosi nggak enak ini, karena itu juga akan menghilangkan rezeki. Ya, selalu jaga Anda punya positive mind, positive feeling. Jadi pikirannya positif, hatinya positif, perasaannya positif. Gitu. Nah, positive feeling ini perlu Anda tanamkan. Anda harus kembali ke relax ya, kembali ke relax. Ketika Anda sudah merasa wah ini udah nggak enak nih, emosi udah nggak karu-karuan, jantung deg-degan, udah ini, Anda perlu kembali ke oke, time to relax dulu. Relax dulu, Anda letakkan dulu, relax dulu. Anda perlu itu. Walaupun cuma 5 menit Anda melakukan itu, tapi efeknya ketika Anda back to the track, Anda kembali ke track lagi, Anda bisa lebih powerful. Gitu ya. Nah, banyak orang menghiraukan hal ini, padahal ini bagus banget untuk kesehatan ya. Bagus banget untuk kesehatan, bagus banget untuk kita itu pikiran kita bisa lebih fokus. Mereka kadang nggak mau break gitu, mereka nggak mau break, pikiran nggak enak, emosi nggak enak, diterusin aja. Akhirnya timbul ketidaknyamanan di situ, dan sesuatu itu kalau dilakukan dengan ketidaknyamanan maka hasilnya kurang maksimal. Anda tuh harus fokus tapi nyaman. Nah, caranya itu tadi, di break dulu. Itu tadi, jernihkan hatinya dulu, dijernihkan hatinya. Ini berlaku di semua situasi kondisi ya. Situasi. Jadi Anda perlu memiliki positive mind, positive feeling, bicara menjernihkan hati. Nah, dengan Anda lebih dekat dengan Allah, dengan Anda dekat Sang Maha Pencipta, dengan Anda tidak melakukan dosa-dosa, ya, itu juga akan membuat hati Anda lebih tenang. Anda pokoknya nggak maksiat dan macam-macam, karena maksiat itu juga menghilangkan energi. Bayangin, orang-orang yang suka maksiat itu perasaannya itu nggak bisa tenang. Perasaannya itu kayak seperti ada dihantui oleh sesuatu, resah. Ketika Anda hari ini perasaan hatinya sering resah, sering ini, coba dekatkan lagi deh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda koreksi diri, kira-kira apa ya dosaku, gitu. Apa ya salahku. Dan kita semua ini nggak ada yang nggak dosa. Kita nggak sadar gitu ya. Kadang melakukan dosa yang kita nggak sengaja gitu ya, seperti itu ya. Itu jadi pengganjal rezeki juga. Jadi penghalang rezeki, kita perlu dobrak itu ya. Salah satunya adalah dosa-dosa itu menghalangi rezeki. Ya, itu karena itu dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak melakukan maksiat dan sebagainya, itu rezeki akan dilimpahkan lagi. Jadi barang siapa bisa menjaga dirinya dari hal-hal seperti itu dan terus mengingat Tuhan, mengingat Allah, maka rezeki akan dilancarkan. Jadi so simple like that, nggak ribet-ribet juga. Dan sepenting jaga positive mind, positif pikirannya, positif perasaannya. Ini bukan hal yang mudah, Ada orang ya, mohon maaf nih,
ada orang yang ibadahnya itu mempeng, ibadah terus sama Allah, tapi dia tidak melatih yang namanya positive mind, positive feeling. Dia juga tidak menjaga lisannya. Jadi gini, jaga lisan ini penting banget ya. Salah satunya ketika Anda mengucapkan hal yang buruk, misalkan Anda mengucapkan, aku stres banget nih, itu kan buruk. Mungkin Anda biasa kayak gitu ya, stres banget nih rasanya. Nah, ketika Anda mengucapkan kata stres, maka pikiran bawah sadar Anda langsung memunculkan gambar-gambar tentang stres. Ketika Anda bilang pusing banget, nah itu langsung pikiran bawah sadar Anda akan mencari cara bagaimana caranya agar pusing. Jadi oleh karena itu lisannya diganti. Misalkan Anda lagi sakit, misalkan Anda sakit, Anda bilangnya saya lagi kurang sehat. Nah, lagi kurang sehat itu lebih oke daripada sakit banget nih. Aku kurang sehat nih hari ini. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi tetap ada positif word atau positif kata-kata, yaitu sehat tadi. Itu ya. Sama ketika misalkan kita mau tidur, kita bilang, bro aku mau istirahat dulu ya. Nah, itu bagus sebenarnya. Energinya masih ada. Tapi kalau misalkan diganti gini gimana? Bro, aku mau cas energi dulu. Nanti setelah bangun aku akan siap meledak. Nah, energinya gimana? Beda ya. Beda kan yang pertama tadi, bro aku mau rehat dulu, mau tidur dulu, mau ini lebar-lebaran dulu. Nah itu yang pertama, energinya flat, kurang. Yang kedua, bro aku mau cas energiku dulu ya, nanti setelah aku bangun aku siap meledak lagi dan kita go. Nah energinya tetap ya. Ini kata-kata itu bisa menghasilkan energi yang luar biasa. So fine, hari ini jaga pikiran Anda, jaga kata-kata Anda, maka itu akan jadi luar biasa. Nah yang penting Anda harus menguasai diri, kontrol pikiran Anda. Jangan sampai Anda yang dikontrol oleh pikiran. Andalah yang mengontrol pikiran Anda, bukan pikiran yang mengontrol Anda. Oke, semoga bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Tuliskan doa dari komentar agar diaminkan puluhan ribu viewer channel ini. Thank you. Assalamualaikum.